Sebelum saya melanjutkan, meralat sedikit dari perkataan salah seorang a'immatus salaf yang berkaitan dengan syahrul Sya'ban adalah syahrul Qurra. Al-qail adalah Al-Imam Salamah ibnu Kuhail alaihi rahmatullah, yang kemarin tersebut kalau tidak salah Sahal. Yang benar adalah Salamah ibnu Kuhail alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan kana yuqalu li syahri Sya'ban bi syahri al-Qurra. Dahulu kami mengenal nama dari bulan Sya'ban ini dengan nama bulannya para pembaca Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya qiraatul Qur'an pada bulan ini merupakan sebuah fadilah tersendiri, sebuah keutamaan yang harus kita kejar dan kita gapai. Karena amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Sya'ban akan diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kita melanjutkan perkataan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ketika beliau mensyarah ucapan al-muallif alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Barbahari dalam menukilkan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda. Tidak ada uzur bagi seorang pun yang dia berada di dalam kesesatan dan dia mengira bahwasanya kesesatan itu adalah hudan, petunjuk. Tidak ada uzur bagi dia. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan membaca syarah dari beliau hafizahullah wara'ah. Dan biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan ucapan Umar ibn al-Khattab yang berikutnya. Pada penggalan yang kedua, Umar ibn al-Khattab mengatakan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Dan seorang tidak akan mendapatkan uzur ketika dia meninggalkan petunjuk, meninggalkan al-haq, meninggalkan sekian banyak fatwa dari para ulama, hasibahu dhalalah, yang dia mengira bahwasanya itu adalah satu kesesatan. Tidak ada uzur bagi dia. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, laisal amru 'alal husbani wadh-dhann. Satu perkara itu tidak bisa dinilai dengan hanya sekedar perkiraan dan persangkaan. Telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya hanya sekedar perkiraan, hanya sekedar adh-dhann, persangkaan, tidak akan bisa mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap umatnya agar tidak banyak-banyak melakukan adh-dhann, persangkaan, apalagi yang berkaitan dengan su'udh-dhann, berburuk sangka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah riwayat yang sahihah, iyyakum adh-dhann, hati-hati kalian dari persangkaan, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah ucapan yang paling dusta. Maka dijelaskan oleh beliau, satu perkara tidak bisa dihukumi dengan hanya persangkaan dan perkiraan. Fayakhudha dhalalatan yahsabuha hudan. Maka dengan persangkaannya dia akan menelusuri jalur kesesatan, jalur dhalalah, yahsabuha hudan, yang dia sangka, yang dia kira itu adalah petunjuk. Aw yatruka haqqan yadhunnuhu dhalalatan, atau dia sangat mudah untuk meninggalkan sebuah kebenaran
yadhunnuhu dhalalah, yang dia sangka itu adalah satu kesesatan. Maka persangkaan tadi tidak akan bisa memberikan faidah. Dia tidak akan mendapatkan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dhannuhu la yashfa' lahu. Perkiraannya tidak akan memberikan syafaat, tidak akan menolong dia. Hanya sekedar persangkaan, hanya sekedar perkiraan, itu tidak akan menolong dia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Kenapa? Li'annal huda wad-dhalala qad bayyanahum Allahu fil Qur'an. Karena kata beliau, mereka tidak akan mendapatkan uzur disebabkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan secara gamblang apa itu al-huda, apa itu ad-dhalalah, apa itu jalur keselamatan dan apa itu jalur kesesatan. Sudah dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Begitu pula an-nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan akan petunjuk dan kesesatan di dalam sunnah-sunnah beliau. Ditambah lagi oleh beliau, wa bayyanahum as-salaf fi siratihim wa aqidatihim. Begitu juga para a'immatus salaf, para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi pun telah menjelaskan di dalam perjalanan dan akidah mereka bahwasanya inilah jalan kesesatan, inilah jalan kebenaran. Sebagaimana hadis yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Nabi SAW khattan, menggaris sebuah garis yang di kanan kirinya dibuat garis yang banyak oleh beliau SAW, menjelaskan inilah jalan yang lurus. Sementara jalan atau garis-garis sebelah kanan dan sebelah kiri yang menyimpang itu akan ada syaitan yang senantiasa menyeru untuk masuk ke dalam jalan-jalan kesesatan tersebut. Karena seperti yang telah saya isyaratkan pada pertemuan terakhir, al-haqqu wahid wa la yata'addad. Kebenaran itu hanyalah satu dan tidak berbilang. Seorang akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalur Al-Qur'an, Sunnah, wa fahmus salaf. Selain itu, mereka tidak akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai seorang muwahhid, sebagai ahli tauhid, akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dicuci oleh Allah Azza wa Jalla di nerakanya, wal iyadzu billah, karena kesesatan yang dia kerjakan. Yang dia sangka adalah petunjuk, yang dia niatkan adalah kebaikan, yang dia kira adalah amalan soleh, padahal tidak. Karena sekedar persangkaan tidak akan membawa faedah. Persangkaan tersebut, perkiraan tersebut, niat baik tersebut, la yashfa'alahu, kata beliau, tidak akan memberikan pertolongan pada dia. Fal haqqu, kata beliau, maka yang namanya kebenaran itu wadihun walillahil hamd, adalah sesuatu yang sangat jelas. Karena memang apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apa yang ada di dalam sunnah Nabi SAW, fahmus salaf, sudah jelas, wadih. Seperti misalkan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Keberkahan itu bersama para ulama besar kalian. Maka adalah satu yang jelas, satu yang wadih. Ketika seorang alim min ulama'i ahli sunnah dan telah mendapatkan sekian banyak rekomendasi dari para ulama sebelum beliau. Kita ambil contoh misalkan Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah. Syekh Abdul Aziz ibn Baz mengirimkan surat khusus kepada Syekh Rabi'. Untuk apa? Untuk meminta bantahan-bantahan yang telah dituliskan oleh Syekh Rabi' kepada para ahlud dalal wal mubtadi'ah. Syekh Abdul Aziz ibn Baz alaihi rahmatullah, beliau adalah seorang mufti. Dan beliau adalah satu-satunya mufti yang bukan dari kalangan alu syekh. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya negara
Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah adalah negara yang terbentuk dari kesepakatan al-ulama wal umara. Perjanjian antara al-ulama wal umara. Al-umara dari kalangan keluarga Saud, oleh karenanya disebutkan dengan nama negara As-Saudiyah, keluarga Saud, raja yang pertama. Ini yang pertama dari kalangan umara, pemerintahan. Dan mereka bersepakat al-ulama dari kalangan al-syekh, yakni keluarga al-syekh, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Jadi yang akan memegang tahta kerajaan umara, pemerintahan, adalah yang berasal dari keturunan Al-Saud. Yang terakhir sekarang yang masih menjabat sebagai raja adalah Malik Salman hafizahullah wa ra'ah Al-Saud. Beliau keluarga atau keturunan dari Raja Saud. Begitu juga dari kalangan para ulama. Mereka bersepakat bahwasanya yang akan memegang kursi fatwa adalah para ulama keturunan dari Al-Syekh, keturunan dari Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau adalah mufti pertama yang sekarang alhamdulillah dipegang jabatan Grand Mufti Mamlakah Arabiyah Saudiyah tersebut oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Maksudnya Al-Syekh adalah keluarga dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau keturunan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Dan keturunan ulama dan umara ini sudah bersepakat akan sejalan untuk menjalankan pemerintahan Arab Saudi. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan yang keluar dari Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ketahuilah bahwasanya mereka telah berembuk. Mereka telah bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan-urusan kalian. Mereka merealisasikan atau mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka keluarlah 1, 2, 3 peraturan-peraturan yang ada di negeri Arab Saudi. Yang menjadi syahid pada pembahasan kita adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Beliau bukan keturunan Al-Syekh. Seperti nama beliau, beliau adalah keturunan dari bangsa Ibn Baz. Jauh dari sanad Al-Syekh atau nasab Al-Syekh. Tapi kenapa beliau diangkat sebagai mufti di zamannya? Dan itu berlangsung cukup lama. Dikarenakan keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang luar biasa. Yang ketika itu semasa hidup beliau tidak ada keturunan Al-Syekh yang ilmunya setara dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Kafif, seorang yang buta, akan tetapi butanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz disebabkan karena talabul ilmi. Seringnya beliau membaca sambil tidur, sambil berbaring, sehingga menyebabkan mata beliau bermasalah sampai akhirnya membawa kepada kebutaan. Dan ditawari oleh beberapa pihak kesehatan, dokter, spesialis mata dan yang seterusnya untuk dioperasi, dikembalikan lagi. Akan tapi di antara bentuk zuhud dan kewaraan yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah, tetap ingin dalam keadaan seperti itu. Yang beliau yakini adalah hadis Nabi SAW, 2 mata yang hilang dari seorang hamba ketika hamba tersebut sabar, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Maka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz bukan orang yang biasa. Beliau orang yang luar biasa. Keilmuan yang mumpuni di sisi beliau, kemutqinan yang mumpuni di sisi beliau, kefahaman al-faqih, pemahaman fiqih, hadis atau yang semisalnya dari fan-fan ilmu syar'i, ada semua di sisi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu semua, beliau mengirimkan surat resmi kepada Syekhuna Syekh Rabi'. Dan tersebar, alhamdulillah sekarang banyak sudah dalam bentuk PDF, di screenshot dan yang semisalnya, bukti. Yang dahulunya tersembunyi ini semua, tidak diperlihatkan. Beliau mengirimkan surat resmi dari pemerintah Arab Saudi, dari kursi mufti, kepada Syekh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali untuk mengirimkan kepada beliau bantahan-bantahan khusus kepada ahlud dhalal wal mubtadi'ah. Karena Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengetahui
kapasitas ilmu yang dimiliki oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Belum lagi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddits menjuluki, memberi gelar Syekh Rabi' ibn Hadi Umair sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr. Imamnya Jarh wa Ta'dil pada zaman ini. Yang beliau masih hidup sekarang alhamdulillah, bermukim di kota Al-Madinah, Syekh Rabi' ibn Hadi Umair. Zaman yang penuh dengan fitnah. Kita kembalikan kepada ahlinya, rijalnya, orang-orang yang akan mengatasi fitnah tersebut. Sekian banyak fitnah yang sudah kita lewati. Walhamdulillah Syekh Rabi' ibn Hadi Umair memberikan wejangannya, memberikan fatwanya. Ya, walhamdulillah fatwa-fatwa tersebut bisa menjaga salafiyin dari sekian banyak syubhat dan fitnah. Maka ketika ada perkara yang wadih seperti ini, ada perkara yang sudah jelas seperti ini, dan alhamdulillah terkait fitnah terakhir, fitnah tuduhan su'afiqah kepada Syekh Arafat Al-Muhammadi, kepada Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, kepada Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri, dan yang bersama mereka, Syekh Rabi' alhamdulillah telah memberikan wejangan dan arahan beliau. Sehingga yang berkaitan dengan pembahasan kita, al-haqqu wadihun. Hak itu sudah jelas. Tanpa ada satu yang samar. Sekian banyak rekaman audio yang di dalamnya terdapat suara-suara masyayikh kita, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, Syekh Rabi' bin Hadi Umair wa ala ra'sihim, telah memberikan wejangannya kepada salafiyin, arahannya kepada salafiyin untuk meninggalkan yang namanya az-zulmu, kezaliman. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan pada hari kiamat nanti. Seperti yang kita ketahui bersama, definisi singkat atau definisi ringkas dari kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu terjadi pada fitnah ini, tuduhan su'afiqah. Su'afiqah adalah orang yang juhal, orang yang sangat bodoh, balid kalau kata orang Arab. Tidak mengerti apa-apa. Sementara yang dituduhkan seperti ini adalah yang memegang gelar doktor, yang memegang gelar magister, orang-orang yang dari kecilnya sudah belajar di hadapan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, orang-orang yang semasa kecilnya sudah berada di markis-markis ahli sunnah. Kezaliman yang seharusnya mereka adalah, ya walaupun bukan masyayikh, hanya sekedar tuwailibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan. Apakah mereka tidak memiliki harga diri yang harus dijaga? Apakah mereka tidak memiliki kehormatan yang harus kita jaga? Paling tidaknya kalau mereka kesalahannya, memiliki kesalahan yang fatal, panggil, dudukkan, nasihati. Kemana semua ini? Maka benarlah apa kata Syekh Rabi' hafizahullah, kezaliman. Bahkan mereka, pihak-pihak yang telah menuduh Syekh Arafat, Syekh Abdullah bin Salih Al-Dhafiri dan yang bersama beliau sebagai su'afiqah, orang-orang jahil, kalau boleh meminjam terjemahan yang dipakai oleh beberapa pihak, orang yang tidak memiliki modal. Kaif tidak memiliki modal? Sekian banyak karya sudah mereka keluarkan, sekian banyak tulisan sudah mereka lahirkan. Maka kezaliman yang nyata, kezaliman yang sudah jelas, yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' al-kadzibun adh-dhalimun, mereka adalah para pendusta dan para orang-orang yang zalim. Maka dalam permasalahan ini al-haq wadih, hak ini sudah jelas sesuai dengan bimbingan dari seorang alim rabbani, Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Sehingga ketika kita memilih jalur yang lain yang kita kira adalah al-haq, padahal al-haq sudah jelas di hadapan kita, fatwa Syekh Rabi', arahan beliau, kezaliman yang dilakukan oleh Dr. Muhammad ibn Hadi dan yang bersama beliau, sudah jelas semuanya. Maka tidak ada uzur bagi kita mengikuti jalur ad-dalalah, menyelisihi al-haq, menyelisihi arahan seorang alim yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi SAW. Tidak ada uzur bagi kita yang kita menganggap, oh mungkin itu adalah sebuah ijtihad dari seorang alim
yang bisa jadi salah. Kita tidak menyatakan Syekh Rabi' ma'sum, terjaga dari kesalahan, terjaga dari kekeliruan. La, beliau bashar. Nabi SAW saja kita yakini sebagai seorang bashar, manusia. Kita membahas permasalahan ini secara ilmiah, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Pembahasan secara ilmiah. Kita melihat Syekh Rabi' ketika salah tidak kita ikuti. Pernah saya nukilkan ucapan dari Syekhuna Syekh Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari ketika beliau mendidik beberapa talabah dari Indonesia, ketika duduk dengan beliau dengan didikan salafiyah, tarbiyah salafiyah. Lau akhta'a Rabi', kalau Rabi' ibn Hadi salah, laradatnah, kata beliau, kami yang akan membantah dia. Artinya beliau bukan seorang yang ma'asum, beliau manusia biasa, bisa benar bisa salah. Tapi akhir-akhir ini syubhat yang keluar adalah Syekh Rabi' orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, mungkin saja sudah pikun, dikelilingnya adalah orang-orang yang jelek. Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah dengan umur beliau yang sekarang masuk ke bilangan 90 masih memiliki adzaka, kecerdasan yang luar biasa, dan ini disaksikan oleh para masyayikh dan para talabatul ilm yang berziarah kepada beliau hari-hari ini. Yang terakhir berziarah kepada beliau baru beberapa malam kemarin adalah mustafid yang berasal dari Yaman, Syekh Munir As-Sa'di hafizahullah wa ra'ah. Beliau menyaksikan dengan mata kepala beliau bahwasanya Syekh Rabi' masih nasyid, masih memiliki semangat, masih bisa membaca tulisan-tulisan, masih membaca sekian banyak malzamah yang naik kepada beliau. Bahkan ditakkid oleh Syekh Munir, apakah engkau ya Syekh sudah melihat adillah yang diberikan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi, dan ini ditakkid pula oleh para talabatul ilm yang lainnya. Apa kata Syekh Rabi' hafizahullah? Qara'tuha min awwaliha ila akhiriha. Aku telah membaca dari awal sampai akhir. Maka al-haq wadih. Yang namanya kebenaran sudah jelas, nyata di hadapan kita. Maka kita tidak memiliki uzur untuk mengikuti jalur yang lain, mengikuti kezaliman. Berarti kita orang-orang yang zalim. Tidak mengakui bahwasanya itu kezaliman. Dari sisi mana? Kalau itu kita anggap sebagai satu yang adil. Dr. Arafat, Dr. Abdul Ilah Al-Juhani dan yang bersama mereka berdua adalah orang yang jahil. Dari sisi mana kita bisa membahas mereka sebagai orang yang jahil? Mereka orang-orang yang berilmu. Paling tidaknya seperti yang saya isyaratkan tadi, kalau mereka tuwailibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan, sekelas santri-santri kita ini, apakah pantas dijatuhkan kehormatannya di hadapan halayak ramai? Tidak pantas. Darah-darah mereka adalah darah-darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta mereka, harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun kehormatan-kehormatan mereka dijaga, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fal haqqu wadihun walillahil hamd wa min rahmatillahi annal haqqa wadihun minal kitabi was sunnah wa hadyi salafis salih. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya telah menjelaskan al-haq ini dengan sejelas-jelasnya dari Alkitab, dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari petunjuk para a'immatus salafus salih. Laisa fihi ghumudun wala labsun, tidak ada kesamaran sama sekali. Tidak ada sesuatu yang samar, jelas. Seperti jelasnya matahari ketika kita melihat di siang bolong. Wadih, sudah jelas di depan mata. Kama hasala lil umamis sabiqah lamma tala alaihimul amad waltabasa alaihimul haq. Umat ini tidaklah seperti umat-umat yang terdahulu, kata beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Tidaklah seperti umat-umat yang terdahulu lamma tala alaihimul amad, ketika masa mereka sangat panjang untuk menerima al-haq dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, waltabas alaihimul haq, karena masa yang panjang tersebut mereka iltabas, agak samar dalam menerima al-haq karena jauhnya jarak. Wa hurrifatil kutub wa ghayyirat, dengan masa yang panjang tersebut kitab-kitab suci mereka sampai bisa ditahrif,
sampai bisa disimpangkan, sampai bisa dirubah-rubah, ditaghir. Karena masa yang luar biasa panjangnya, tidak ada bimbingan dari Rasul. Tidak ada bimbingan dari utusan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditinggalkan oleh para nabi yang telah diutus kepada mereka. Wafat, mereka hidup dalam keadaan kitab suci mereka itu mudah untuk diotak-atik, mudah untuk dirubah-rubah karena masa yang panjang tersebut. Ini keadaan umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bertanggung jawab untuk menjaga kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Karena yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Sampai kapanpun akan abadi berada di atas al-haq yang sangat wadih, yang sangat jelas. Ini Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan Al-Qur'an apa? Sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, tidak akan bisa. Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Dari mana jumlah-jumlah rakaat kita dapati? Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita untuk membayar zakat. Dari mana nisab zakat kita dapati? Semuanya dari sunnah. Penjelasan Al-Qur'an adalah sunnah. Sehingga ketika Al-Qur'an dijaga, penjelasannya pun pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi SAW. Apa isi sunnah Nabi? Pemahaman mereka para immatus salaf. Wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman mereka pun akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma hadhihi al-ummah, kata beliau, adapun umat ini, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fal haqqu yabqa wadihan. Fal haqqu yabqa wadihan. Maka kebenaran al-haq tetap sangat jelas. Tidak tersamarkan seperti umat-umat yang terdahulu. Karena mereka tidak terbimbing. Karena mereka tidak direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga kitab sucinya. Akhirnya mereka sesat. Seperti kaum Yahud, kaum Nasara. Kaum Yahud orang-orang yang cerdas sampai Allah Subhanahu wa taala berani mereka akali. Ini keadaan mereka. Tapi umat al-Muhammadiyah, kata Syekh Al-Fauzan, fal haqqu yabqa wadihan. Al-haq di sisi umat Muhammadiyah ini tetap berada pada al-haqqu wadih, kejelasan. Tidak ada yang samar sama sekali. Wal kitabu was sunnah mahfudhani min at-tahrifi wat taghyir. Karena Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dan dari perubahan. Falaisa li ahadin udhrun hina idzin. Sehingga seorang pun tidak akan mendapatkan uzur ketika dia menjauh dari kesesatan. Menjauh dari al-haq, afwan. Tidak ada uzur ketika seorang menjauh dari kebenaran al-haq. Dia memilih jalur ad-dhalalah, memilih jalur kesesatan, artinya dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Qur'an telah jelas, as-sunnah telah jelas, bimbingan fahmus salaf pun telah jelas. Ketika dia mengikuti selain 3 jalur ini, berarti yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Kemudian Syekh Al-Fauzan sedikit menjelaskan tentang perkataan musannif alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan faqad buyyinatil umur, penjelasan yang merupakan perkataan Umar bin Khattab yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah telah dijelaskan secara gamblang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan secara gamblang semuanya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah taala akan kita bahas penggalan dari ucapan Umar bin Khattab ini pada pembahasan yang berikutnya biidznillah taala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada pertemuan malam hari ini. Bismillah, afwan, apakah dengan adanya fitnah so'afiqah kita masih boleh menuntut ilmu dengan Ustadz Askari? Dan tolong nasihatnya untuk kami dan bagaimana cara kami menasihati saudara kami yang terfitnah dengan fitnah so'afiqah. Walhamdulillah, yang berkaitan dengan menuntut ilmu kepada Ustadz Askari, hal ini pernah ditanyakan, walhamdulillah, audionya tersebar kepada Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewed hafizahullah wa ra'ah
Dan Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewet telah memberikan jawaban yang sangat jelas dan gamblang, yang tidak bisa ditakwil ke kanan dan tidak bisa pula ditakwil ke kiri. Maka saya secara pribadi mengarahkan si penanya untuk mendengarkan apa jawaban dari Ustadzuna Al-Fadil Muhammad Umar As-Sewet hafizahullah wa ra'ah. Dan tolong nasihatnya untuk kami, bagaimana cara menasihati saudara kami yang terfitnah dengan fitnah ini. Disampaikan dengan cara yang hikmah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Nasihati dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, dan diskusi dengan cara yang baik pula. Jangan sampai mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, mendatangkan fitnah yang baru. Yang namanya al-haq, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang disebutkan oleh Nabi SAW, dhalatul mu'min, barang mukmin yang hilang. Dimanapun dia mendapatkan al-haq tersebut, wajib untuk dia ikuti. Maka ketika kita memberikan penjelasan dengan penjelasan yang gamblang, penjelasan yang sudah wadih, ini fatwa dari kibar. Karena yang selama ini mereka dengung-dengungkan adalah kita menunggu fatwa dari kibar, kita menunggu arahan dari kibar. Ini walhamdulillah, Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Umair telah memberikan arahannya, silahkan diikuti. Tapi yang namanya orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan puas dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ada saja yang mereka alihkan. Mereka mengatakan Asy-Syaikh Rabi' adalah seorang mujtahid. Ketika beliau berijtihad dengan ijtihad yang benar, akan diberikan 2 pahala. Ketika diberikan atau ketika beliau berijtihad dengan ijtihad yang salah, akan mendapatkan 1 pahala. Ini adalah kalimat yang hak, urida bihil batil. Yang diinginkan padanya adalah kebatilan. Artinya apa? Dia ingin menolak pendapat Asy-Syaikh Rabi' atau arahan dari Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ambillah kaidah dari apa yang semisal ini. Asy-Syaikh Rabi' sudah tua, di sekelilingnya orang-orang jelek, sudah pikun, sudah sepuh, dan yang semisalnya. Ambillah kaidah dalam permasalahan ini apa yang diucapkan oleh Syekhuna Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari. Apa kata beliau? Berkaitan dengan sekian banyak perkara-perkara ini, kata beliau, kulluha tabriran wa tamriran liqaulin fasidin. Semua ini adalah pembenaran untuk membenarkan ucapan-ucapan yang fasid, ucapan-ucapan yang jelek, yang batil. Semuanya pembenaran. Yang mereka cari bukannya al-haq, bukannya kebenaran. Yang mereka cari bagaimana bisa membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Ketika ada fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, itu yang mereka ikuti. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan mencari tabrir wa tamrir untuk bisa menghalalkan qaul fasid, akidah fasidah yang ada di sisi mereka. Jadi yang mereka cari adalah pembenaran, bukanlah al-haq. Kalau mereka mau jujur di atas kebenaran yang ada, inilah al-haq yang sudah disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Kalau kita membahas secara ilmiah seperti tadi yang di majelis saya isyaratkan, kita timbang mana yang benar, mana yang salah, silahkan. Kalau kita mau melihat siapa orang-orang yang dituduh sebagai sa'afiqah, mereka bukan orang-orang yang jahil, yang kalau disebutkan oleh bahasa beberapa pihak dari mereka, bahwasanya orang-orang tersebut, para doktor tersebut tidak bisa membaca 2 satar, 2 baris bahasa Arab dengan nahwu yang benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hanya itu yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Maka kepada saudara atau keluarga yang masih terfitnah dengan fitnah ini, sampaikanlah kepada mereka al-haq. Janganlah yang kalian cari pembenaran, tapi carilah al-haq yang sudah wadih, yang sudah jelas di hadapan kalian. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah Syekh Muhammad Asy-Shinqiti dengan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti adalah satu orang? La, berbeda. Syekh Muhammad Asy-Shinqiti seorang ahlus sunnah, seorang sunni salafi,
Tapi nama yang kedua Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, rajulun mutakallamun fih, yang sekarang masih hidup, bermukim di kota Al-Madinah. Kalau Syekh Muhammad Asy-Syanqiti alaihi rahmatullah, beliau sudah meninggal dan termasuk dari deretan a'immah imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Jangan tertipu. Hati-hati. Afwan, ana mau tanya apakah boleh berpuasa di bulan Sya'ban pada hari Jumat? Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Jumat kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Misalkan hari Kamisnya sudah berpuasa, hari Jumatnya mau berpuasa, dipersilahkan. Atau mungkin hari Jumatnya berpuasa dan digandengkan dengan hari yang Sabtu setelahnya. Intinya adalah menggandengkan puasa Yaumul Jum'ah dengan satu hari sebelum, yakni Kamis, atau satu hari setelah, yakni As-Sabt, hari Sabtu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di majelis kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terakhir, afwan, yang berkaitan dengan fitnah sa'afiqah, walhamdulillah asatidzah atau duat di daerah Kalimantan Timur telah mengeluarkan surat pernyataannya yang bertanda tangan pada pernyataan tersebut ada 11 asatidzah yang bisa dibaca dan diambil faedahnya insyaallah taala. Yang tujuan kita membuat pernyataan tersebut adalah untuk mengingkari kemungkaran yang ada dan mengingkari kezaliman yang telah disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Umair sebagai sebuah kezaliman yang tidak pantas ditujukan kepada saudara-saudara as-salafiyyin, terlebih mereka adalah para dakatir dan para al-masyayikh. Wallahu a'lam bissawab.